Jadi mudah-mudahan dengan pengorbanan ibundanya Mbak En, yang lain bisa terselamatkan. Dan dia adalah pahlawan dari seluruh TKI, termasuk pahlawan dari Mbak Darsem tadi. Jadi yang perlu sekarang bukan dendam, tapi doa. Ya, tapi saya tetap berharap jenazah ibu saya segera dikembalikan ke Indonesia. Ya, itu boleh Mbak Darsem minta kepada pemerintah kita agar minimal jenazahnya bisa dikuburkan di kampung halaman dan Mbak Darsem bisa Mbak En bisa menziarahi setiap hari baik. Baik Mbak Darsem, kita istirahat sejenak pemirsa. Pemirsa, kita teruskan acara kita dari pemirsa untuk Darsem. Banyak pemirsa yang mempertanyakan, kenapa hanya Darsem? Kenapa uang itu tidak untuk TKI-TKI yang lain yang juga sekarang terancam hukuman? Dan kenapa Ibu Ruyati keluarganya nggak dibagi? Karena ketika itu kami bukan dompet itu, kami namakan dompet Darsem. Karena untuk menyelamatkan beliau. Walaupun akhirnya pemerintah berhasil kita berhasil menggugah pemerintah untuk membayar semua ganti rugi. Sehingga uang itu akhirnya terpaksa kami simpan sampai Darsem pulang. Kami tidak punya mandat rasanya memberikan uang Darsem kepada korban atau TKI-TKI yang lain. Kecuali kalau Mbak Darsem mau berbaik hati kepada ibu atau keluarga Ibu Ruyati membagi sebagian dari yang didapat. Saya serahkan keikhlasan Darsem kalau mau membagikan sedekah tersebut kepada Ibu Ruyati. Saya ingin ke Migrancare. Mbak En, masih ada yang mau ditambahkan? Saya cuma mau bilang sama pemerintah agar jenazah ibu saya segera dikembalikan. Dan tolong dibela semua warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Selamatkan dia. Jangan sampai ada yang mengalami dipancung. Jangan ada yang dipancung lagi seperti ibu saya. Cukup terakhir, masalah ini terakhir. Jangan terulang kembali. Itu aja, Pak. Terima kasih. Migrancare, monitoring Anda berapa banyak yang di Saudi Arabia yang udah dihukum mati, menunggu eksekusi, atau menunggu kayak Darsem tadi, menunggu pembayaran denda? Ada nggak datanya? Ya, dari hasil monitoring kita, Bapak Karni, bahwa ada di beberapa negara, termasuk yang paling banyak di Malaysia itu yang terancam hukuman mati, sekitar 340-an. Kemudian Saudi Arabia yang sekarang sekitar 28 yang juga menunggu hukuman ini. Nah, saya kira ini yang terungkap karena kita laporan itu kita kompilasi dari berbagai sumber, baik itu melalui dampingan kita yang kebetulan pulang, yang pernah ke penjara, seperti misalkan tahun 2009 ada 4 TKI yang dihukum karena dituduh mensihir anak majikan. Kemudian kebetulan juga satu penjara kemudian juga nyampaikan kepada kita, itu jadi catatan kita. Nah, sebenarnya ini yang terungkap saja. Barangkali yang tidak terungkap masih banyak lagi, karena sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bu Darsem, katanya ada ratusan juga yang di penjara Al-Malas ya, yang barangkali juga banyak yang... Ada nggak Migrancare melihat ke penjara itu?
Kita tidak pernah ke Saudi Arabia, tapi kita tidak pernah kemana-mana, tapi kita bisa mendapatkan informasi dari teman-teman TKI kita yang ada di sana juga, yang sering juga. Apa yang bisa dilakukan oleh Migrant Care? Ya, saya kira kita bersama-sama untuk menggugah pemerintah bagaimana supaya pemerintah itu melakukan upaya-upaya yang saya kira diplomatik itu yang paling dikedepankan. Bukan hanya kemudian mengikuti apa kehendak pemerintah Saudi Arabia sehingga seolah-olah mudah saja dengan tebusan itu. Itu pun kalau tidak digugah, tidak diekspos, tidak beritakan oleh teman-teman media seperti TV One, itu juga diam saja. Ini saya kira kan bukan hanya satu kali ini, bahkan tiap minggu, tiap hari itu ada kasus-kasus tersebut. Ada yang pulang dalam kondisi mengenaskan, misalkan lumpuh. Hampir tiap hari sekitar 400-an sampai 800-an di Bandara 4. Saya kira kalau mau fair, mau jujur, pemerintah bisa membuka semua. Apa yang misalkan ada yang lumpuh itu karena apa? Misalkan tiba-tiba diberitakan meninggal dunia itu karena apa? Ini kan tidak fair persoalannya. Ketika diberitakan baru ini bergerak. Seperti di kolong jembatan misalkan, katanya tidak punya biaya untuk memulangkan itu. Tapi ketika kita rame-rame untuk mengumpulkan dana Rp1.000 untuk pemulangan kolong jembatan, tiba-tiba ada dana. Ini kan seperti pemadam kebakaran, setelah diberitakan baru reaksi. Ya semacam itulah Pak, kira-kira semacam. Jadi angkat-angkat tai ayam. Iya, betul. Dan ini kalau terus-menerus seperti ini, kemudian kasusnya Bu Darsem, kasusnya Bu Ruyati, kemudian membentuk satgas, kemudian moratorium. Dan ini moratorium ini kan nanti masih Agustus berlakunya, dan di penampungan sekarang sudah menumpuk. Nah ini yang paling bahaya. Apakah ini juga terjangkau oleh satgas semacam ini? Karena banyak sekali kemudian diberangkatkan di sana juga tidak jelas karena tidak ada mekanisme verifikasi yang dibangun, sehingga di sini nanti job ordernya A, di sana bisa jadi job ordernya B. Ini malpraktek penempatan, saya kira malpraktek pelindungan, seolah-olah bisa melindungi, seolah-olah bisa maksimal dalam pelindungan, tapi kenyataannya bergelimpangan permasalahan. Ya menurut ada ini negara seolah-olah. Saya mau ke DPR. Di sini ada Teguh Juwarno. Ada ya waktu itu menerima Bapak Daud. Betul Bang Karni. Kapan itu? Tepatnya tanggal 22 atau hari Rabu. Juni yang lalu, ya. Oh, setelah dari sini? Setelah dari sini. Jadi Bang Karni, kalau diizinkan, saya kira yang pertama sekali yang kami ingin sampaikan sebagai DPR atau wakil rakyat adalah meminta maaf kepada Ibu EN dan keluarga Ruyati. Karena kami tidak bisa berbuat lebih banyak, dan kami pun juga amat terkejut ketika mendengar bahwa Ibu Ruyati sudah dipancung. Itu tepatnya tanggal 18 atau hari Sabtu malam. Kemudian Seninnya kami segera melakukan rapat kerja dengan Menteri Luar Negeri. Komisi 1 mendesak kepada Menteri Luar Negeri untuk mengevaluasi, dan kemudian ada 5 keputusan yang kami ambil pada saat itu, termasuk kemudian untuk melakukan kecaman kepada negara Saudi Arabia karena pemancingan itu tidak diberitahukan secara diplomatik. Namun salah satu kesimpulan yang penting adalah karena ada Ibu Ruyati dipancung, maka kemudian kita baru tahu Darsem saat itu terancam hukuman mati dan deadline-nya tanggal 7. Sehingga kesimpulan kami saat itu adalah menyetujui, mendesak Departemen Luar Negeri untuk mengalokasikan anggaran senilai 4 miliar lebih, itu 4,7 untuk menebus diat. Tanggal berapa itu? Tanggal 21. Tanggal 21? Ya, jadi ini dalam kesimpulan Bapak Daud datang rapat tanggal 22. Betul. Nah kemudian pada tanggal 22 sesudah malamnya di acara Jakarta Lions Club, Pak Daud datang ke Komisi 1 dan bertemu dengan kami, dengan Ketua Komisi dan Wakil Ketua Komisi juga beberapa jajaran. Dan di sana juga
disampaikan bahwa kami DPR dan pemerintah sudah mengalokasikan anggaran. Ini anggaran ad hoc atau anggaran cadangan yang ada di Kementerian Luar Negeri. Jadi yang dialokasikan. sebelum Pak Daud ke DPR. Sebelum Pak Daud ke DPR. Jadi begitu Pak Daud ke DPR, ini kami sampaikan, dan karena lelah, karena penuh pengharapan, Pak Daud pingsan di sana. Udah nggak punya harapan di hari itu, bukan penuh pengharapan. Dia udah putus asa, saya lihat. Saya kira betul, dan kami waktu itu segera bawa beliau ke pusat layanan medis di DPR. Kemudian memang kondisinya ternyata serius, bahkan kemudian dilakukan EKG, pemeriksaan jantung. Bang Karni, ternyata Pak Daud ini ada, ya barangkali ada bawaan atau kelainan jantung. Jadi mungkin perlu nanti dengan adanya dana dari masyarakat untuk Darsem ini bisa untuk berobat juga, saya kira baik gitu. Jadi kalau boleh saya sampaikan, saya kira ini sungguh sebuah peristiwa yang amat mengharukan, di mana masyarakat, media, dan ya kita semua bisa pada hari ini membuktikan bahwa dengan kerjasama semua pihak kita bisa menyelamatkan satu nyawa, yang itu berarti segalanya. Jadi kalau buat Darsem, buat Pak Daud, saya kira ini harus betul-betul disyukuri. Di sebelah Anda, Ibu EN, kehilangan orang yang sangat dicintai, dan ini semata-mata menurut saya adalah karena kehendak ilahi, Bang. Pertanyaan saya, DPR itu, saya melanjutkan aja pikiran Ker tadi, pemerintah itu baru ribut setelah koran ribut, media ribut, TV One ribut. Kok DPR sama juga dengan pemerintah? Pada tanggal 21 atau hari Selasanya kami ada rapat paripurna, dan di dalam rapat paripurna itu kami menyetujui rekomendasi dari Pansus TKI. Di sebelah saya ada Saudara Rizky Sadik, beliau adalah salah satu anggota Pansus, nanti bisa menyampaikan. Di dalam keputusan paripurna di situ paling tidak ada 5 rekomendasi, di antaranya adalah penyelamatan Darsem, kemudian betul, juga membentuk tim sus. Maksud saya kok nggak dari tahun-tahun lalu DPR itu sudah mengingatkan pemerintah, sekian banyak warga kita yang terancam hukuman mati. Artinya ada pelunya, jadi nggak tidur kayak kemarin dubesnya gitu loh. Ya, memang nanti saya akan putarkan bagaimana dubesnya tidur ketika itu. Betul, kita istirahat. Terima kasih, pemirsa. Ya. Baik, satu lagi Pak, pertanyaan terkait soal Darsem, TKI asal Subang, Jawa Barat Pak, yang akan juga menghadapi hukuman pancung. Seperti apa itu Pak nasibnya? Ya, itu nanti insya Allah itu kan sebetulnya pada dasarnya udah dimaafkan. Jadi nanti dikasih waktu 6 bulan untuk memberikan diat ya, denda itu, artinya uang dam, uang darah ya. Nah, kita sedang mengusahakan uang itu kan gitu. Nah, jadi syukur-syukur kalau dulu memang TV One pernah membuka dompet untuk Darsem itu. Pas saya wawancara, nah itu barangkali bisa dikolek gitu, dan bisa diserahkan ke kita melalui pemerintah lah gitu. Bagaimana dengan deadline uang itu sendiri Pak? Apakah sudah terkumpul biaya yang diharapkan pihak di sana Pak? Di sini tuh gini, pengacara kita itu sudah istilahnya menyanggupi tanda kutip pada saatnya. Itu pun tidak semuanya. Jadi ini lagi diusahakan terus lah gitu dengan pihak-pihak terkait yang filantropis community di Arab Saudi gitu ya. Dan biasanya insya Allah kita doakan saja pada saatnya 3 bulan lagi. Dan itu akan bisa ada lah, meskipun mungkin tidak seluruhnya ya gitu. Iya Pak, kalau satu lagi Pak terakhir Pak, tanggal deadline pengumpulan uang ini, apakah Bapak tahu kapan tanggal deadline itu?